Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua di rumah dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berbahagia di rumah berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematik kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, mari kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan masuk ke bab 2, yaitu masih di bab 2 ya, yaitu tentang kecepatan. Kalau yang minggu lalu itu kita masih belajar tentang bagaimana konvensi satuan waktu dan jarak. Pekan ini kita belajar menghitung kecepatan, waktu, dan jarak. Tujuan pembelajaran kali ini ialah Ustazah harapkan setelah kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini dapat menghitung kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Serta kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan satuan yang berbeda yaitu kecepatan. Perhitungan kecepatan ini, anak-anak usaha yang soleh dan soleha, ternyata ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dinyatakan, di surah Yunus ayat 5, Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan yang bercahaya, dan ditempatkannya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi dikatakan bahwa perjalanan mengetahui bilangan tahun dan waktu. Jadi kecepatan merupakan jarak, hubungan antara jarak dan waktu. Pengertian kecepatan. Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan beberapa cepat sebuah benda atau sebuah objek berpindah tempat dari jarak dan waktu tertentu. Artinya bagaimana sebuah benda itu berpindah tempat dan jarak dalam waktu tertentu itu adalah yang dimaksud sebuah kecepatan. Menghitung kecepatan itu di sini rumusnya adalah kecepatan disimbolkan dengan V sama dengan jarak per waktu, atau kecepatan dapat dihitung dengan jarak dibagi waktu. Jarak simbolnya S, waktu simbolnya T. Satuan kecepatan itu bisa ditulis dengan kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik, tergantung soal atau satuan yang ada di dalam soal tersebut. Sekali lagi, menghitung kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Yang selanjutnya adalah menghitung waktu. Waktu atau T dapat dihitung dengan membagikan jarak dengan kecepatan. Dengan satuan waktu adalah jam, menit, ataupun detik. Jadi, menghitung waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Selanjutnya, kita akan menghitung jarak. Jarak dapat kita hitung dengan mengalihkan kecepatan dengan waktu. Jadi jarak dapat kita hitung dengan mengalihkan kecepatan dengan waktu. Satuan jarak bisa kita tulis dengan kilometer, meter, ataupun sentimeter. Menghitung kecepatan, jarak, dan waktu dapat kita lakukan dengan menggunakan segitiga ajaib. Nah, simbol ini di sini Ustazah ubah, jadi tidak menggunakan lagi V, T atau S, tapi Ustazah menggunakan J yaitu jarak, K itu kecepatan, W waktu, agar kalian lebih mudah menggunakan segitiga ajaib. Jadi jarak J, di bawah itu K, di sampingnya itu W. Jika ke bawah maka dibagi, jika ke samping maka dikali. Menghitung jarak itu yang ditutup. Jadi kalau kita menghitung jarak, yang kita hitung kita tutup dengan telapak tangan, maka akan menjadi kecepatan dikali waktu. Jika kita menghitung kecepatan, maka K-nya kita tutup dengan telapak tangan, maka menjadi jarak dibagi waktu. Jadi kalau ke bawah kita bagi. Jika kita menghitung waktu,
maka rumusnya menjadi jarak dibagi kecepatan. Ini menggunakan segitiga ajaib lebih mudah kalian untuk mengingatnya. Jadi ketika kalian lupa rumusnya, maka kalian akan membuat segitiga ajaib. Dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Ke bawah kita bagi, ke samping kita kali. Yang kita hitung maka kita tutup dengan telapak tangan. Sekali lagi, mencari jarak kita tutup menjadi kecepatan dikali waktu. Menghitung kecepatan menjadi jarak dibagi waktu. Menghitung waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Menggunakan segitiga ajaib. Contoh, 12 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Jadi ini kita ubah satuannya dari kilometer per jam menjadi meter per menit. Kilometer untuk menjadi meter kita kali dengan 1000. 1 jam berubah menjadi menit kita kali dengan 60 menit. Maka 12 dikali 1000 adalah 12.000 dibagi 60 sama dengan 200 menit. Oke, dengan satuan meter per menit. Yang kedua, 5 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per jam. Di sini kita ubah meter menjadi kilometer, maka kita bagi 1000. Detik menjadi jam, maka kita bagi 3600. Pembagian pecahan dengan pecahan, maka kita balik menjadi 5 dikali 3600 sama dengan 1 dikali 1000. Menjadi sama dengan 18 km per jam. Contoh selanjutnya, ini bentuknya soal cerita. Dengan menghitung kecepatan. Doni mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam. Di perjalanan, maka berapakah kecepatan rata-rata dari mobil Doni tersebut? Apabila kita menyelesaikan soal cerita, maka kita usahakan menulis diketahuinya. Di soal kita mengetahui jarak, maka kita tulis jarak sama dengan 25 km. Kemudian ada waktu sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan, maka kita ditanya kecepatan sama dengan titik-titik. Setelah kita menghitung diketahui, maka kita akan menjawabnya. Kecepatan sama dengan S per T. Maka kita masukkan S-nya 25 km dibagi 2 jam. Sama dengan 12,5 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata dari mobil Doni adalah 12,5 km per jam. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ahmad berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 0,5 meter per detik. Maka berapakah jarak yang ditempuh oleh Doni setelah 2 jam perjalanan? Diketahui kecepatan sama dengan 0,5 meter per detik. Kita tulis di sini simbolnya V. Waktu atau T sama dengan 2 jam. Karena di satuan kecepatan meter per detik, maka jam kita ubah menjadi detik. Maka 2 dikali dengan 60 dikali 60 sama dengan 7.200 detik. Ditanyakan berapakah jarak yang ditempuh Doni? Kita jawab, jarak sama dengan V dikali T. Sama dengan 0,5 meter per detik dikali 7.200 detik. Maka jarak sama dengan 3.600 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Doni setelah 2 jam berjalan ialah 3.600 meter. Contoh yang selanjutnya adalah menghitung waktu. Visal mengayuh sebuah sepeda dengan kecepatan 2 meter per sekon atau per detik. Berapa lama waktu yang diperlukan Visal untuk menempuh jarak 100 meter? Jawab, diketahui kecepatan sama dengan 2 meter per sekon.
Sedangkan jarak sama dengan 100 meter. Yang ditanyakan adalah waktu. Waktu dapat kita hitung dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 100 meter, kecepatannya 2 meter per sekon. Maka 100 dibagi 2 sama dengan 50 sekon atau 50 detik. Jadi, waktu yang diperlukan Fisal adalah 50 detik. Contoh yang selanjutnya, jarak Tenggarong dan Samarinda kira-kira adalah 60 km. Angga berangkat ke Samarinda dengan mobil pukul 7.30. Kecepatan rata-rata mobil ialah 60 km per jam. Pukul berapakah Angga tiba di Samarinda? Diketahui di soal adalah kecepatan 60 meter per jam, jarak 60 km. Yang ditanyakan pukul berapakah Angga tiba di Samarinda? Jika yang ditanyakan pukul, maka kita akan terlebih dahulu menghitung waktu tempuh. Sekali lagi, waktu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 60 dibagi 60, maka waktu yang diperlukan Angga adalah 1 jam. Maka Angga tiba di Samarinda dalam waktu 1 jam ditambah waktu keberangkatannya. Karena Angga berangkat pukul 7.30 ditambah 1 jam sama dengan 8.30. Jadi Angga tiba di Samarinda pada pukul 8.30 pagi. Kesimpulannya, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha menghitung jarak. Hari ini kita menghitung jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak bisa kita hitung dengan mengalihkan kecepatan dan waktu. Kecepatan bisa kita hitung dengan membagi jarak dan waktu, sedangkan waktu bisa kita hitung dengan menghitung membagi jarak dibagi dengan kecepatan. Ustazah harapkan kalian mengulang-ulang menyaksikan video pembelajaran kali ini, karena pembelajaran kali ini mungkin agak sedikit banyak rumusnya, dan pembelajaran ini sangat bermanfaat kalian sampai nanti di kelas 6 ataupun di SMP akan diulang-ulang kembali, yaitu menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Harapan ustazah kalian senantiasa di rumah belajar secara mandiri. Jika ada yang tidak bisa atau belum mengerti, bisa bertanya dengan ustazah melalui chat ataupun menelpon. Ustazah harapkan kalian senantiasa menjaga kesehatan, kemudian tidak lupa menjaga ibadah sholat 5 waktunya dan sholat duha ataupun sholat malamnya, membaca Al-Quran di setiap selingan waktu kalian, dan menjaga sikap kalian terhadap orang tua dan keluarga kalian di rumah. Bersikap dan senantiasa berakhlak baik dengan siapapun yang kalian temui. Saya yakin kalian adalah anak-anak soleh dan soleha yang senantiasa menjaga akhlak dimanapun kalian berada. Terima kasih atas semua waktu yang telah kalian berikan untuk menyaksikan pembelajaran kali ini. Ustazah mohon maaf untuk semua keterbatasan dan kesalahan dalam pembuatan video pembelajaran ataupun penjelasan yang belum terlalu kalian pahami. Alhamdulillah, sampai kita di penghujung pembelajaran kita. Semoga saja ilmunya bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktu yang telah kalian sediakan. Ustazah akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap bahagia, tetap semangat walaupun kita belajar daring dari rumah, dan senantiasa kita panjatkan doa agar kita bertemu kembali bersama-sama secara offline di sekolah kita tercinta SDIT Nurul Ilmi. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.